wali sitri dubur galiban bil il apa aliyataini. Wa ba apa wa yazur ya kata wa yazur ya kan wujuban qamisuhu. Nah itu ai jaiba qamisihi babuang modok walau binahwi misallatin isim alat tuh memangnya biar di bawah ya kan midrabun anggih misallatin au yasturuhu walau binahwi lihyatihi aw yadihi wa yazirru wujuban qamisahu dan wajib ia yazurru ulun nang salah baca wa yazurru dan hendaklah ia memasukkan wajib hukumnya akan jaiba qamisihi. Kenapa jaiba qamisihi? Tangan baju gamis walau minahwi misallatin walaupun memasukkan memakai alat seumpama misallah itu jarum gana au yasuruhu atau menutup ia akan dia ya kan menutup ia ya kan akan dia akan jaibal qamis tadi akan si jaibal tadi menutup akan si tangan gamis tadi binahwi lihiyatihi dengan keumpama janggut waduh sepakainya janggut yang panjangnya nya kalau orang sepalih itu anu bawa panjangan janggut kisahnya adalah siapa panjang janggut ilmunya banyak bahari wah ini siapa panjang rambut bungulnya banyak Sarika. Memang orang pembicara ini banyak musuh. Itu sudah memang, kalau sudah memang itu jangan jadi masalah. Apabila satu huruf pasti diperhatikan orang. Satu huruf yang keluar diperhatikan orang. Memang begitulah sudah, apalagi zaman sekarang zaman hiri dengki. Zaman sekarang zaman hiri dengki. Setiap orang hiri dengki, apapun dirinya nang dirinya itu selalu dianalisa. Awyadihi atau tangannya bukan dengan apa janggut. Awyasuddu wasafahu ingkana auratuhu tabharu minhu firruku. Atau ia mengikat akan sempolannya jika ada auratnya nampak di sempolan tadi, ya kan? Artinya sempolan itu dikuatakan sempolan, lamun watas pusat tabu. Ya kalau sempolan kada peset, kalau supaya kalau nah di sini Guru Sim Kadri Bahari Baucap. Kalau sembahyang memakai selawar jangki aja sih. Selawar jangki itu kelihatan pusatnya, duduknya di bawah pusat. Si andakan pandengnya kan di bawah pusat selawar jangki itu. Ya kan? Nang di bawahnya itu kan memakan ke sepatu.
Seluruh jangkit itu kan gunol di bawahnya, sepatu terbuat ke dalam situ. Itu jangkit kita. Lalu baju kaos pulang. Baju kaosnya pulang nang berlobang-lobang. Jadi tetap aja pusat kelihatan terus baju kaosnya berlobang-lobang kayak kopiah jangang. Pas batulis pulang di belakang jalan neraka. Pas benar saudara, pas sama sekali. Dasar termasuk ke jurang juga kehabisannya. Walhasil ini apabila berjalan itu mata bertutup aja udah, bertutup aja mata, cuma sambil berrasa. Nah habis sudah dari situ dulu waktunya sampai sudah fikih. Penutup fikih kisah si Garbus memadahi si Aloy. Wah ini loe banyak hantu keluarnya malam, jadi nyawa jangan keluar malam, banyak hantu. Hantu itu ciri-cirinya udah si Garbus lu ya, pakaiannya kuning, bukan mahina Golkar kadang. Si Paloi percaya dalam Garbus. Keduanya keluar malam, bininya sakit parut, terpaksa keluar malam mencari tukang urut. Jauh-jauh ada kuning. Nah, ujar si Paloi, iya ujar Garbus. Hantu, bapak jam si Paloi benukuk pulang lontangan ke mata. Tapi kalau pada rasa, jalan terus batis. Tantup bincul kepala sekali dibuka mata setum cacatnya kuning. Nah wallahu alam. Apa pindah anak buing mata kok وفي حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جيشا يخسف بهم بالبيداء فقلت يا رسول الله يكون فيهم المكره والأجير فقال يحشرون على نياتهم. Di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, dia mengisahkan satu rombongan tentara, pasukan tentara. Tetapi tentara ini dimasukkan Allah Ta'ala ke semuanya ke dalam tanah. Tentara ini masuk ke dalam tanah berataan, artinya ditelan bumi. Andaknya di Baida. Baida itu adalah lapangan antara Makkah dan Madinah. Sampai di Baida, tentara ini semuanya masuk ke dalam tanah, ditalan oleh bumi. Lalu Ummi Salamah bini Nabi bertanya, ya Rasulullah, si bini menyambat, ya Rasulullah, kadang minta tak Kak Usuk kekesnya guru usuk nih bini situ nyambat kakak kadang bisa ulun kadang merayakan pangkat tidak bisa Kak Usuk napa deh ulun menganggap menurut saya jadi aneh cari jalan dulu, jalan keluar. Lalu Nabi berucap, ya Rasulullah, maka tentara Islam untuk agama Islam niatnya berperang, kenapa jadi disiksa Allah begitu? Semua dari panglimanya sampai ke prajuritnya ditelan bumi di Baida.
Baida itu sahraun baina Makkah wal Madinah. Yakunu fihim al-mukrah wal kafir. Ujar Ummi Salamah, padahal hai Rasulullah ada di sana orang yang dipaksa. Nah, ikam kalau sudah dipaksa tuh ingat ya. Corona dipaksa min dipaksa. Wal ajiru, ada di situ orang nang ajir. Apa cerita? Nang mengambil upah. Ambil upah. Nggih. Artinya orang susah. Kenapa jadi umpat jua nang susahan ini lawan nang dipaksa ini, termasuk jua dimakan bumi macam apa? Pahaman Ummi Salamah semestinya nang ditalan bumi itu nang salah. Nang kada salah jangan umpat. Ini nang salah umpat jua tinggalam. Pahamlah. Pertama, karena inya bersahabat dengan orang nang zalim. Satu. Nah, nang kedua, di padang mahsyar kena nang terpaksa dengan nang diupah itu selamat. Karena niatnya tidak ada untuk tapi niatnya adalah karena terpaksa dan karena diupah. Nah, itu jawaban Nabi. Ini kan masalah kita ini kan niat. Ya kalau. Tapi walaupun niatnya tadi bagus, karena awalnya orang jahat, umpat jua selismaan. Dokter mau obati orang selismaan, umpat jua dokternya Ismailan. Qala Umar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama yaqtatilul muqtatilun 'ala niyyah. Hanya saja berperang orang yang berperang itu menurut niat masing-masing. Ya kan? Nah, itu Nabi mengutamakan masalah niat. Karena orang berperang itu kada sama niatnya. Ada yang niat hendak dapat ghanimah, harta rampasan. Ya kan? Ada yang hendak mendapat harta paiun. Harta ghanimah itu kan berperang menang. Nah, hak miliknya si orang kafir jadi hak milik Islam. Kalau harta paiun itu inya menyerah. Si orang kafir itu menyerah. Lalu hartanya paiun ngarannya, bukan ghanimah. Perlu diketahui bahwa kebanyakan pemakan dan pakaian Rasulullah diambil dari harta ghanimah. Karena harta ghanimah itu halal yang nomor satu. Halal yang nomor satu. Adapun halal yang nomor dua, harta yang diambil dari perburuan. Kalau orang baburu, tahu ya kalau baburu itu halalnya nomor dua. Nang nomor tiga, semua usaha nang halal, nang lain dari ghanimah dan lain dari perburuan. Itu semua derajatnya satu, yaitu derajat halal ketiga, berdagang, berhuma, itu semua derajat halalnya itu nomor tiga. Nah, kenapa jadi derajat itu berderajat-derajat halal? Karena semua itu adalah nilai bagi harga ibadah dan nilai untuk menarangi hati. Apabila yang halal nomor satu, cepat tarangnya hati dan gana pahala ibadah orang itu. Itu jadi ada derajat halal. Qala alaihi salam idza taqa saffan nazalatil malaikah taktubul khalqa ala maratibihim fulanun yuqatilu lid-dunya fulanun yuqatilu hamiyatan fulanun yuqatilu asabiyatan ala fala taqulu fulanun qutila fi sabilillah faman qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah.
Rasulullah SAW bersabda, apabila bertemu dua saf kafir dan Islam, turun malaikat menulis akan makhluknya atas martabat masing-masing. Satu, si fulan berperang semata-mata karena dunia, seperti hendak dapat jabatan atau dapat penghargaan, atau hendak kepada inya itu jagal, jadi pejuang. Ada lagi satu yang berjuang itu niatannya hamiyatan karena emosi. Seperti kita membaca doa, saya di sini karena emosi, karena orang Islam dan Masjidil Aqsa yang jadi kebanggaan kita udah dikuasai oleh Yahudi, bahkan dijadikan tempat untuk bermaksiat di dalamnya. Karena kesesarikan, kalau kita membaca doa Saif di sini itu ngaruhnya membaca doa karena emosi, bukan karena agama. Emang kita ini berpandar atau berdiam antara itu aja. Orang berpandar lawan berdiam antara dua. Ada yang berdiam karena bisu, ada yang berpandar karena kegilaan. Berpandar terus. Artinya kada tentu bujur. Ada satu lagi, yuqatilu asabiyatan. Inya berjuang itu karena memperjuangkan partainya. Asabiyah kalau sekarang partai. Asal mana asabiyah itu mengutamakan kabilah. Mengutamakan kabilah. Kalau Al-Zaid mau utamakan bubuhan Zaid saja. Nang Al-Umarnya kan enggak duit. Al-Umar mau utamakan Al-Umar pada menggadui Al-Zaid. Karena masing-masing asobiyah terjadilah perang antara Al-Umar dengan Al-Zaid. Gara-gara lebih baik alkohol, kada ada perang napa-napa, nya jadi obat gatal aja. Nah itulah tujuannya al-ma'al, hendak beragak. Asobiyah tadi mengutamakan partai atau mengutamakan sistem keluarga atau mengutamakan sistem benua. Kalau benuanya bersatu, kalau benua orang musuhnya, itu namanya asobiyah. Bukan fanatik, bukan. Fanatik itu agama. Kalau asabiyah itu nafsu. Jadi perbedaan itu ada. Tatkala sadar baru tahu, oh aku asabiyah. Ya kan? Ta'assub